tiba gue kaget bang, kayak gue kencing tuh sampai keluar nanah gitu. Gue pikir itu aib bang, gue udah ya Allah gue namanya tulang sama Tuhan nih, ya Allah gue kena aib kali ya kalau bilang. Nah kalau yang kedua ini gue ngalaminnya kacau banget bang, gue gede banget, kayak nggak bisa masuk gitu bang, karena saking bengkak, tau sih lu bang. Jadi bajing loncat, udah jadi JK Micet, udah kenal narkoba, tapi abang gue diem aja. Tapi diem nyari gue bang. Dia tuh ngomong, ketemu gue lu habis, kata dia gitu. Sembuh tuh gue. Itu sembuhnya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah menjadi bajing loncat, pernah menjadi joki jet, dan profesinya ini banyak berubah-berubah. Tapi untuk kebenarannya langsung aja kita sapa narasumbernya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ale. Bang Reno. Bang Reno, saya Ya. Bang Reno. Ya kayaknya kita harus cek sound dulu ya, Iya, Bang oke. Reno ya. Oke. Coba Bang Reno bisa di Cek. biasanya kita kewajiban di sini nyanyi satu baris lagu aja. Coba Satu baris lagi Apa aja? Oh, apa lagi? Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Oke. Weh, mantap. Gue kayak Judika ya. Buset, kayak Judika ya, keren ya. Judika kalah sama gue. Iya. Judika kalah sama gue, sumpah. Keren ya. Emang bakatnya nyanyi, Nyanyi nggak aja bakat ya, podcast. bisa. Pecah kan? Iya. Oke, Bang Reno. Iya. Udah siap buat cerita ya? Oke. Itu gimana nih Bang Reno, kok bisa ceritanya dari bajing loncat jadi joki micet sampai katanya pernah kena penyakit juga Iya, ya? Oke. Kalau gitu silakan. Seperti apa nih ceritanya Bang Reno? Awal-awal kan ini kayak semacam kayak saya kan awal tuh saya itu kan broken home tuh. Kayak nyokap saya meninggal tuh, saya nggak diurus sama bapak saya gitu. Kayak bapak saya tuh tukang ojek sebetulnya. Gitu, kayak untuk ngidupin anak 4-3 orang itu kan butuh uang banyak ya. Kayak untuk sekolah, untuk jajan, untuk main sama teman-temannya gitu ya kan. Dan bapak saya itu nggak ngurusin saya sekolah gitu. Kayak sekolah ya lu sekolah ya udah sekolah gitu. Kalau lu butuh dijemput ya paling abang lu nanti yang jemput lu gitu. Iya, gue sibuk nyari duit ngojek gitu. Gitu, jangan kayak abis dari situ tuh kayak gue sekolah tiap hari gitu, dianterin sama abang gue gitu ya kan. Kayak abang gue tuh ngomong kayak lu harus jadi orang gede, jangan kayak abang-abang lu kayak begini berantakan. Oh ya udah, oke, gue bakal buktiin sama lu pada. Dan gue tuh gimana bang, kayak gue tuh kayak apa? Kayak kasihan gitu sama almarhum nyokap gue. Kayak gue tuh ya gue ya kayak gini lah bang, gue nggak jadi apa-apa sampai sekarang gitu ya kan. Ya, singkat cerita ini gue putus sekolah bang, karena gue kan nggak diurusin sama bokap gue nih. Gue putus sekolah, gue nyari uang sendiri bang, karena posisinya nyokap gue kan habis ngelahirin meninggal nih. Adik gue yang kecil juga nggak ada yang ngurusin, jadi bokap gue tuh fokus ke adik gue yang kecil gitu. Jadi nggak fokus sama gue, bang gue enggak. Itu udah di situ tuh gue putus sekolah, gue bingung nih bang mau kemana nih ya kan. Gue punya teman ini bang, namanya si Abdullah, orang Terminal Pulau nih. Karena kan gue tinggal di Jakarta Utara dulu. Si Abdul ini temen gue ngamen dulu bang, karena setiap sekolah tuh gue kadang-kadang cabut buat ngamen di angkot-angkot gitu. Singkat cerita si Abdul ini ngomong, capek nih kita ngamen, kadang-kadang ibu-ibu ngasih duit
semena-mena kayak ngasih duit gope kayak 1.000 perak. Sampai mana sih kita kumpulin, kayak dari ngamen dari pagi sampai subuh sampai jam 2 aja cuman dapat kayak 70.000, 60.000, kayak untuk bagi berdua 30.000-an bang. Mana cukup bang untuk anak-anak kayak kita orang ini nih, ya kan? Kayak Royal main PS, kayak nongkrong sama teman-teman, ngejajanin teman-teman kan. Dulu kan kalau mau ngejajanin teman-teman nih kayak wah lu anak orang kaya nih gitu ya kan. Dari situ bang gua mikir kayak ngomong sama si Abdul ini gimana ya biar bisa kita dapat duit banyak. Oh gue tahu caranya. Kenapa? Udah lu ikut gue aja. Gue ceritanya gue ngikut dia nih bang, ya kan. Jalan ke satu tempat. Kalau bisa dibilang namanya Pedongkelan lah bang. Iya. Okay. Di Pedongkelan itu tuh. Sebelum gue pindah-pindah nih kayak ke Pedongkelan, ke Semper, ke Pelumpang. Gue tuh di Pedongkelan dulu nih bang. Dia ajakin sama dia nih. Gue ketemu sama abang-abangan nih, namanya si Allah ya. Ngomong kayak, bang, gue ikut lu orang dong. Ngapain lu gitu ini? Emang lu bisa kayak lu naik langsung dari mobil kencang langsung lu naik ke atas gitu ya kan? Kalau lu bisa sih nggak apa-apa, mendingan ya kan. Lu masih bocah-bocah kayak begini nanti lagi. Ntar gue yang disalahin nih, ya kan? Akhirnya gue ngomong tuh sama abang-abang gue ini, mohon gue karena gue ngomong nyokap gue meninggal bang, kayak bokap gue ini kan jadi tukang ojek bang, gue belum tentu bisa ngidupin gue sendiri bang. Dari bokap gue tuh belum tentu bisa ngidupin hidup gue bang, karena bokap gue kan ngojek. Uang ngojek semana sih bang, kayak paling cuman cukup untuk beli beras sama buat gue jajan sekolah. Ya terus lu mau gimana? Kayak ya udah lu kayak ikut Abdullah dulu deh. No, dulu lu ajarin ini lu. Jadi gue diajarin nih bang, kayak mobil truk lewat nih bawa sayuran, gue nggak pakai stopin bang, kayak berhenti di lampu merah lagi jalan kenceng, gue naik ke atas langsung. Gue naik ke atas, gue lempar-lemparan barang sama Abdul di bawah, gue di atas. Gue tuh nggak pakai kayak diajarin lagi gitu bang. Gue langsung gue beraniin diri gue kayak wah gue naik langsung bang ke atas tuh bang, ngambilin kan mobil sayur lewat tuh, gue ngambilin wortel sekarung tuh, gue turunin, gue apa sih kayak gue jatoin ke bawah tuh, Abdul ngambilin gitu ya kan. Lu gue udah supir turun sampai bawa kunci sok mobil lu untuk kepala gue kan. Gue bilang lari tuh gue bang sama anak-anak kayak sama si Abdul ini nih. Gue lari, Dul gimana barang, udah tinggalin aja dulu. Nah jadi tuh barang ini nggak diambil ceritanya bang sama si sopir ini, sopirnya jalan. Nah barang tersebut gue jual bang bisa dibilang tepatnya tuh di pasar Cakung bang. Gue jual nih, gue jual lagi itu gue dapet sekarung wortel sekitar, dibayarin tuh karena mungkin dia mikir ya wah ini barang-barang colongan lo pasti kayak lebih murah gitu bang, kayak cuma 120.000. Dan gue mikir bang kayak anjir dulu ini gimana dulu biar lebih gede lagi. Oh gue tahu caranya, udah ikut gue aja. Udah kita nggak usah ngikut abang-abangan deh, kita berdua aja. Nah dari Pedongkelan ini gue lompat bang ke Semper di pintu 2 gitu. Gue lompat ke Semper, si Abdul ini ngomong kayak lu kuat gak ngangkat besi, maksudnya ya lu kuat gak nih ngangkat besi dari atas truk itu turunin ke bawah gitu. Ntar kena orang di bawah, kan orang lalu lalang kayak mobil sama motor. Soalnya pernah sering kejadian bang di Semper sama Pelumpang itu, kayak bajing loncat tuh nurunin besi itu karena warga langsung di tempat bang gitu. Saya bilang udah kita coba aja dulu, jangan pakai ngomong nggak bisa gitu. Akhirnya aku jalan nih bang, jalan ke Semper, berdua sama si Abdul. Jadi Abdul nih ngomong kayak no mobil besinya ini lewat bang, mobil besinya lewat kayak biasa gitu bang. Gua nggak pakai aba-aba, gue langsung naik ke atas gitu, langsung naik ke atas. Abdul juga kaget bang, kayak anjir gue nggak pernah ngajarin lu, tiba-tiba lu udah kayak sebisa ini gitu. Akhirnya si Abdul ngomong udah lemparin ke atas, lemparin tuh dari atas tuh bawah, gue lemparin bang, kayak gue lemparin, gue dapet sekitar 3-4 barang itu, tapi gede bang, kayak mana ya, kayak seban mobil apa ya, diesel pokoknya saya seban mobil ini dah tronton gitu. Gue juga kaget bang, kayak dari atas ke bawah itu gue bisa kuat gitu, karena emang mungkin karena kayak begitu, karena gue posisi panik kali bang ya, jadi tenaga gue ada gitu. Jadi dari atas ke bawah tuh gue lempar sama Abdul, dapat 4 barang itu. Abdul ngomong ini kita masih mending nih kayak begini, kenapa lagi nggak ada pengawalnya, kalau ada pengawalnya kita habis bisa bak gitu.
Karena kalau bisa disebut itu pengawalan namanya KP3 bang. Namanya KP3. Jadi si KP3 ini yang untuk ngawal-ngawal mobil tersebut bang, biar nggak diturunin sama bajing loncat kayak kita ini gitu. Dan terus Abdul ngomong, udah pinggirin, no, katanya kita timbang di Madura seberang. Ya udah. Jadi karena gua masih pada bocah-bocah nih kan, nggak mungkin bang gue nyarter angkot gitu. Angkot mana percaya bang sama gua, kan gua masih kecil-kecil nih kan, masih umur belasan gitu. Jadi gua masih Abdul ini ngomong lah ke tukang ojek gitu buat ngambil ini barang. Jadi gua angkut nih bang salah satu nih, ya kan, ke bisa disebut kayak lapak besi gitulah. Boleh disebut nama Madura gak sih? Ya Madura lah gitu. Iya Madura kan ya, kayak disebut di Madura ini gue timbang bang. Nah di situ bang gue tergiur kayak mendapat 4 barang itu gue dapat duit 1.870.000 bang. Di situ bang gue tergiurnya tuh bang, wah anjir kayak mantep nih ya kan, dapat duit segitu bang, 1.800.000 bang, umuran gue 17 tahun. Iya buset dah. Jadi kan gue duit 1.800.000 bang, duit zaman 2017 kan gede banget bang. Kayak main PS kan masih cuman 3.000 perak istilahnya gitu. Terus gue ngomong sama Abdul, gila dapat banyak, serius ini dapat segini. Iya. Akhirnya gue sama Abdul ini abis dapat duit tersebut nongkrong lah bang ceritanya. Nongkrong ke teman-teman sesama bajing loncat ini. Dan terus si Abdul ini ngomong ke temennya nih, bisa disebut nama si D lah, ngomong bang, gue pengen ikut lu dong. Ngapain? Gue pengen mabok ya lu orang. Terus gue ngomong kayak, Abdul, ngapain lu kayak begitu aja? Masa kita dapat duit capek-capek buat mabok? Udah lu epan aja tak, ngapain? Yang penting duit sisa, masih ada sisa buat pulang ke orang tua lu. Ngapain pusing nih? Kita yang penting epan dulu. Ya dari situ lah bang, titik itu gue baru kenal di situ bang. Di umur gua sekitar 16-15an lah bang, gua kenal ya bisa disebut bang. Tuh di situ bang gua kenalnya, karena si Abdul ini ngomong pengen kayak abang-abangan yang lain gitu, kayak lu pada ngapain sih kalau setiap abis lagi pada ngumpul abis bajing loncat ini pada minggir bang ke tempat-tempat sepi, keluar udah pada seger ya kan badannya ya kan, udah enak banget dah mukanya dah, kayak belum tidur 2 hari aja habis dari situ tiba-tiba seger lagi. Kita orang kan mikir bang, wah keren juga lu pakai apa sih? Gue nanya bang sama dia, kayak bang lu pakai apa sih bang bisa nggak tidur 2 hari? Lu ngapain sih anak kecil, lu nggak tahu apa-apa, lu minum aja udah sama anak-anak, paling minum kalau nggak ya. Dulu kan masih gue nggak tergiur sama itu bang, dulu mah tergiur paling bang, karena itu jadi gimana ya, jadi suatu keenakan buat gue karena bokap gue dulu juga bede bang. Bokap gue dulu juga bede, dapat dari temennya gitu. Dan gue nih ngomong sama si Abdul, udahlah kita jangan begini, udah nggak apa-apa lu ikut gue aja, yang penting lu nggak gue sama gue. Ikut bang ceritanya. Jadi si Abdul ini bokul lah bang ceritanya nih bang, salah satu tempat gue nggak bisa ngomongin deh, tempat ada aja bokul tuh disebutnya kalau orang bilang itu kayak beli bang. Singkat cerita tuh gue udah capek nih bang kayak gitu, terus kayak dapat duit gue buat narko, dapat duit bajing loncat, dapat narko. Gue capek nih bang, kayak wah gimana ya, kayak gue mau berhenti nih, tapi gue nggak enak sama si Abdul karena udah dicas kental gue banget. Tibanya gue dicariin bang sama bokap gue bang. Kalau nyokap gue kan udah almarhum nih, bokap gue nih nyariin gue kayak, ini si Reno kemana nih, nggak pernah kelihatan, kayak nggak pernah pulang ke rumah. Emang gue sempet digusir bang sama bokap gue karena gue nggak mau sekolah gitu. Gue udah capek, gue cabut bang dari si Abdul ini. Di Abdul gue cabut, gue ketemu bokap gue bang, gue di Cakung, ketangkep lo sama bokap gue, disuruh pulang. Seminggu gue di rumah tuh bang, bingung mau ngapain ya. Seminggu di rumah bingung mau ngapain. Gue ketemu temen SD gue bang. Temen SD gue tuh namanya si ada namanya di Site dah. Ya gak usah di ini dah, kayak namanya sih si Topik gitu. Si Topik ini ngomong, lah lu Im, kayak lalu no katanya. Iya Pik, gue emang kenapa? Lu nganggur sekarang? Nganggur gue. Udah lu ikut gue aja yuk. Ngapain? Udah lu ikut gue. Nah singkat cerita,
gue dari bajing loncat ini gue lari bang, jadi JK micet. Oke. Gue lari jadi JK micet ini gara-gara teman gue ini si Topik ini bang. Gua ngomong nggak, lu gawe di mana Pik? Udah lu ikut gua aja, lu enak deh pokoknya, lu santai dah pokoknya, dapat duit enak dah, lu bisa makan lah. Maksudnya udah, lu emang belum pernah kayak begitu? Ya belum, namanya gue umur segini, jangan kan kayak begitu. Gua ngeliat orang kayak begitu ya gue lari gitu. Singkat cerita gue diajak lah bang sama si Topik ini nih bang ke suatu tempat, namanya tuh di apartemen di daerah Jakarta Timur itu ada namanya deh G dah, gue sebut G nih bang. Nah gue lama bang di situ tuh sebelum gue ke tempat kekosan yang di Jaktim. Kayak gue ngomong sama si Topik, gue mau dibawa kemana? Udah lu ikut gue aja. Nah gue ketemu nih bang sama teman-temannya nih, satu circle nih, kayak ada cewek 6 orang, si Topik sama temennya berdua. Gitu. Gue kaget, ngapain Pik? Udah ikut gue aja. Pertama dikenalin nih bang satu-satu, dikenalin. Oh gue bilang nama gue Reno, gue bilang iya. Singkat cerita gue tidur nih bang, istirahat. Di sorenya gue bangun si Topik ini satu apartemen gitu kayak buat kumpul. Nah gue kagetnya, gue lagi kumpul gitu, lagi nongkrong minum ngerokok, tiba-tiba yang megang handphone tuh teriak ke cewek tersebut, namanya kalau bisa disebut Anggi lah. Disebut nih namanya Anggi, tuh ke depan. Nah gue nggak tahu bang kalau dia ngodin tuh ke depan begini doang. Nah terus gue nanya nih bang masih Topik ini, Pik itu maksud apaan? Nggak apa-apa bego, tadi gue lu paham dikit-dikit kata dia gitu. Gue bilang oh ya udah, gue bilang. Di situ gue diem tuh bang, masih ngerokok, masih minum. Nah tibanya ini tamunya ini lucu banget bang, kayak tamunya ini nih minta macem-macem lah bang gitu. Jadi tamunya ini minta main dari gitu bang. Nah di situ bang gue tahu kalau temen gue itu jadi JK, jadi joki ngejual ke orang. Dulu kan aplikasi hijau enak banget bang nyari duit, bener dah enak banget. Kayak buat jadi satu JK itu bang 200.000 250.000 tuh uset bang, satu tahun. Lu bayangin kalau misalnya satu kayak 7 gitu duit lu di mana tuh 2 juta lebih gitu bang ya kan. Di situ bang gue mulai tergiur kayak nih biar lu tahu, oh lu jadi gini, oh ya. Dan terus gue dikasih handphone tuh bang sama si Topik. Belajar gue bang di situ tuh, dikasih handphone dulu kan Android dulu masih Oppo A3s bang, dulu mah masih mahal-mahalnya tuh. Gue dikasih sama dia buat jadi joki, buat ngedownload aplikasi hijau ini gitu. Gue download, gue dikasih tahu kayak nih lu nggak usah bertele-tele ngasih informasi, ini gue salin orang ngechat, lu lu copy, lu paste, udah lu kirim, lu paste, lu kirim. Kalau misalnya ribet-ribet nggak usah ditanggepin gitu. Di situ bang tuh gue baru gue jalanin itu, kayak gue main di situ terus. Gue dapet tamu 2 atau 3 tamu itu duitnya sekitar 750.000 dah. Nah gue ketemu tamu yang paling enak tuh bang. Dia minta dijemput di lobi. Nih kayak tolong jemput saya dong. Kayak yang lain kan pada nggak mau nih bang jemput. Kayak ceweknya nih, gue bilang jemput, gue bilang ini kayaknya orang berduit nih, karena akunnya itu ada profilnya itu kan, foto-foto bawahnya itu ada foto-foto dia bang. Iya kayak foto-foto kayak dia lagi di Bali atau dia lagi di mana gitu. Pokoknya di share terus. Gue ngomong kayak ada satu yang gue jokin namanya si Clara ini nurut bang kayak gue, karena dia demen sama gue bang dari pertama kali gue ke tempat G itu. Ngapa no? Kayak oh no, tolong kayak jemput, kayaknya orang berduit ini. Iya, jadi si Clara ini gue diem pacaran lah bang sama Clara tanpa sepengetahuan si Topik sama yang lain. Iya singkat cerita ini gue sama Clara udah lama nih bang, 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Dulu kan gue nggak tahu bang kayak bakal kena penyakit begitu ya kan. Tiba gue kaget bang, kayak gue kencing tuh sampai keluar nan gitu. Gue pikir itu aib bang. Gue udah ya Allah, gue namanya tulang sama Tuhan nih. Ya Allah, gue kan aib kali ya. Nah gue tuh ngomong bang ke teman gue yang bukan ada di circle itu bang, di luar.
Dia nggak ngomong, wah iya bener kali lu hype. Gue ketemu nih sama teman gue bang, gue chatan, yuk ketemu gue begini nih, serius loh, iya. Kaget gue juga bang, gue kencing tiba-tiba, gue habis kencing kayak keluar apa sih cairan putih, terus gitu bang. Gue kaget, wah kenapa gue nih? Gue langsung ngomong sama si teman gue ini nih yang gue ajak ketemuan di mana? Kita ketemuan di ini deh, di jalan raya Pulau Gadung di pasar. Kan di pasar kan banyak tukang minuman nih. Kita sebareng minum aja deh. Lu luapin apa yang lu pengen ngomongin ke gue. Gue jalan ke Pulau Gadung itu bang. Gue ngasih tahu tuh. Gue dari di TKP nih. Gue minum di situ dan gue ngasih tahu lah bang bahwa gue cewek gue ini bekerja atau bisa dibilang ini B gitu. Gue ngomong cerita gini. Dia ngomong, lu lagi gak pakai pengaman, lu goblok banget, lagi lu dapat kerjaan dari siapa sih kayak begitu? Ya, gue juga nggak tahu bakal kayak begini lah. Gue juga baru ketemu lu hari ini nih. Kalau gue ketemu hari ini mah enak, lu udah kerja, gue mah nggak kerja. Singkat cerita gue dikasih tahu, ya kali aib. Wah, gue kaget bang, renung gue ya, kata gue gimana nih ya? Apa gue pulang ya ke bokap gue ngasih tahu, kan malu bang ya, karena istilahnya lu kenapa ya, gue abis kayak begini kan kagak mungkin ke orang tua bang, kan lucu banget gitu ya kan. Gue ngasih tahu kayak, apa gue pulang aja kali ya, siapa tahu bokap gue tahu nih obatnya nih. Gue langsung ngomong sama dia, dia langsung ngomong ke gue, ya udah no, sekarang gini aja dah, kita berdua aja ke rumah sakit. Nih di sini titik lucunya parah banget bang, parah banget bang. Itu gue nggak ngomong apa-apa sama anak-anak tuh. Gue 2 hari nggak ke tempat itu bang. 2 hari gue jalan pakai gue ke rumah sakit sama teman gue. Gue bilang 2 hari gue off dulu deh, gue nggak mau ke situ dulu. Kenapa? Si Clara ini ngomong WA-in gue terus bang, nelponin WA-in. Gue bilang, wah parah sih nih kalau gue terusin. Singkat cerita gue jalan ke rumah sakit bang, yang ada di deket pokoknya di daerah Jakarta Timur lah gitu. Nah, gue datang sama temen gue ngomong kayak, ini gimana ngomongnya? Udah nggak apa-apa, yuk jalan. Ke security nih bang nanya, bang ini masih di sini ya ada dokter spesialis luka dalam nggak sih? Ada tong, luka dalam aja masuk, kata dia gitu. Oh ya udah bang. Terus gue ngomong sama teman gue ini nih bang, kayak bisa disebut namanya D dah bang. Si D ini gue bilang, gimana? Udah gak apa-apa, yuk masuk ke dalam. Masuk nih bang, ke dalam nih bang, ya kan. Gugup gue bang, duduk. Wah muka pucet. Orang kena bang, kayak muka pucet, kayak gak ngapa-ngapainnya, keringetan bang. Terus kayak jalan tuh ngegang gitu. Karena kan di gitu kan keluar kan bang, nanya itu nempel bang. Kayak gue kadang-kadang suka gini, biar gini nih, biar gak nempel gitu bang. Iya. Terus gue ngomong sama bocah, ini gimana cok, gue takut aib. Agak anjir, gue bercandain lu doang. Yaudah masuk ke dalam. Konsultan bang ceritanya datang nih, perempuan. Wah malu banget perempuan bang. Nah gue nongolin gue lagi depan dia kan lucu bang ya kan. Ya gue ngomong kayak, udah ya masuk ke dalam. Masuk gue bang ke dalam. Ngomong nih gue sama resepsionis, mbak saya mau berobat. Iya mas, berobat apa kata dia. Gimana ngomong aja. Udah ngomong aja deh. Kalau lu depan orang bang, rame banget di situ kan, aja ya kan. Gue ngomong, udah ngomong aja, lu ngomong aja kalau lu orang di belakang pada ketawa bang, ngakak buat makannya tong. Kalau jajan hati-hati gitu dia. Iya kalau jalan, katanya kalau jajan pakai kondom, jangan kagak pakai kondom kan, benana kan digitu sama abang-abang. Itu abang-abang orang Betawi banget itu dia. Iya sampai ngomong kayak gitu. Makanya kalau jajan lu hati-hati, jangan sembarangan bae, masal nusuk bae. Benana kan kalau ada dia ketawa banget bang ada. Nah sampai situ lucunya masih ada nih bang, kayak resepsionis tuh ngomong, oh yaudah gua ngerti, udah ikut yuk, ikut. Terus ada bang di dalam yang meriksa yang perempuan bang. Langsung mikir, anjing gimana nih ya, gue dateng dengan bahasa apa, Reno bu. Oh ya udah buka apanya bu, gue bilang gitu kan, buka apanya? Ya buka cobanya, saya mau lihat katanya. Kenapa? Gue gobat dah, gimana nih? Jangan bu, saya malu kamu berdua tuh perempuan kagak malu. Langsung makanya kalau main jangan jorok lah. Langsung gue ngomong, bah lah berani jorok itu kan baik bu. Kayak keren Rinso istilahnya ya kan. Iya berani kotor kan tuh baik istilahnya.
Yaudah ayo katanya. Ayo ngapain udah kamu berbaring bang. Gue diliatin mana mau tahan lagi bang, gue tahan nih, gue lagi begini nih, gue tahan ya kan, kata gue tahan, gimana nih, kata gue dipegang bang ujungnya begini nih bang, kata gue ya ngaceng, kata gue nih ngaceng, gue nih malu banget gue kalau gue tahan bang sampai kelar disuntik pantat gue, kalau itu kan bang dia nggak ada obatnya bang, nggak ada obatnya kayak dipil diminum gitu nggak ada, kayak orang-orang ngomong nih kayak sekarang nih, si pil obatnya ini super tetra ini kagak ada. Obatnya disuntik pantat lu 2 kali kanan kiri. Kalau lu udah parah 4 kali 2 gitu. Dan di samping itu juga ada kayak ada pemeriksaan lagi gitu setelah disuntik itu. Dan gue juga bandel juga sih bang, karena gue kena itu nggak sekali bang. Gue nggak sekali bang, gue kena 3 kali. Teman gue aja sampai ngomong bilang wah anjir 10 ya ingatnya lu penjat lu ingatnya PK ini disebut PK lu katanya gituin gue di samping cerita ini bang, gue sama teman gue nih udah kelar nih dari rumah sakit. Nah gue nggak balik nge-JK dulu bang tuh selama seminggu. Ya gue kasih tau juga nih buat penonton ya kan, kalau mau jajan baik-baik gitu, jangan sembarangan. Singkat cerita tuh langsung kayak temen gue tuh si D ini ngomong, udah lu nggak usah kerja JK lagi. Emang kenapa? Gue kasihan sama lu udah nggak punya emak katanya. Bilang ya udah deh, tapi cewek ini nih ngobongin gue terus. Nah gue nih bandel bang orangnya bang, namanya orang engas nggak tahu kan bang, jangan nyalurin kemana lah gratisan. Lu dapet duit ya kan 250.000 dapat minuman, lu nggak juga lagi bang. Di mana ada? Nggak ada kan? Nggak ada bang, lu dapet duit bisa ya kan? Ya tapi kan ada konsekuensinya semuanya bang. Langsung gue bandel nih bang cerita ini. Gue balik lagi nih bang ke tempat si Gen nih. Gue balik, gue ngomong sama anak-anak, lu kemana aja? Nah, gue jaga jarak nih bang sama si Clara. Karena kenapa? Temen bokap, kayak temen gue si D ini nih bapaknya ngasih tahu kayak lagi sama perempuan yang itu. Ya udah akhirnya gue nggak lagi bang sama dia. Tapi tetap aja bang dia masih ada di lingkungan situ ya. Gue bingung bang mau gimana gitu, kayak ngejauhin lah gitu. Udah akhirnya gue ngomong kayak, lu kalau bisa buka kapan kek, gue nggak mau ada Clara di sini. Karena kenapa? Lu kenapa emang tak? Lu emang kenapa no? Deh nggak apa-apa, ntar gue cerita dah. Nah yang tahu di situ yang saya kena si Topik. Saya cerita ke Topik banyak. Topik tuh ngomong. Nah akhirnya Topik tahu Clara kayak begitu. Soalnya apa? Sebelum sama saya dia udah sama si Topik duluan kan bang. Topik kayak anjing. Tapi si Topik nih nggak ngomong-ngomong sama saya gitu. Kayak dia ngedeketin sayanya ngiyainnya. Topik nih nggak kayak temen banget juga gitu, kagak setia kawan. Ya biarin mampu biar kena juga. Ternyata si Topik kena juga tapi nggak ngomong. Iya, nggak ngomong ke saya. Mungkin emang kesal juga kali ya. Dia kan pernah punya perasaan juga sama Clara. Si Clara ini bang dijauhin bang pelan-pelan. Gue pindah lah bang ceritanya. Pindah ke kosan, salah satu kosan di Jakarta Timur ada dah. Pokoknya ada itu, nama kosan itu besar banget bang. Di mana-mana ada cabang. Dan nah gue kenal lagi tuh bang, karena kenapa si Topik ini bawa anak-anak baru ya. Gue kan ya bocahnya juga sakit juga kali ya. Iya bocah pusingan gitu bang, nggak kena cari puing dah, malah bawaannya dah istilahnya. Gue ngomong sama bocah kayak, datanglah perempuan nih, namanya si siapa lah gitu ya, aduh ada namanya di kalau nggak salah namanya si Siti dah. Nah dia ngomong, ini anak baru nih. No ada serius lu anak baru? Iya bawaannya si Topik. Ya udah ya langsung dah gue kenalan sama dia. Gue langsung ngomong sama Topik, Pik diem lu kan, ngapa? Gue dong kan, lu emang PK bang. Dia kena lagi lu beneran bang. Bener kena yang 2 kalinya. Iya nggak taunya dia anak buangan juga bang dari seberang. Anjir, wah begini lagi nah, bodo amat ah gitu. Nah kalau yang kedua ini gue ngalaminnya kacau banget bang. Gue gede banget, kayak nggak bisa masuk gitu bang. Karena saking bengkak, tau gak sih lu bang? Iya karena saking bengkaknya tuh gue nggak bisa pakai kondom buat main. Karena gue pikir bengkaknya tuh kayak apa sih, kayak macem
Gua kan gesekan doang gitu ya, makin gede. Ini enggak bang, kayak yang ribet tuh bang, kayak batang gua tuh kayak gede gitu bang. Dia terus kayak keluar lagi gitu. Gua kaget di situ bang. Gua belum kapok bang di situ. Kapoknya gua main clubbing bang, gitu. Jadi abis dari tempat itu tuh gua kena lagi nih sama si ini nih. Nah gua nyari si dia lagi nih buat ke rumah sakit lagi. Rumah sakit tuh sampai ngomong ya anjir lu lagi kata dia. Iya nggak habisnya lu ntar lu kayak tobat ntar kayak lu. Wah takut bang gua di situ langsung. Gua bener-bener takut langsung ngerenung gua gitu. Gua kayak tolong kata gua kayak kayak gimana nih biar bisa berhenti gua di kalangan ini gitu. Akhirnya gue mencoba balik bang ke rumah orang tua gitu. Coba balik ke rumah orang tua, gue ngomong nih sama orang tua gue kayak, Pak Reno balik, lu ngapain, lu bukan anak gue lagi gitu. Kayak capek deh dia bang kasih tahu ke gue kayak, udah lu pergi lagi aja, tetep bang gue mau di rumah. Nah di rumah ini juga gue nggak lama, emang gue bocahnya kayak nggak bisa diem di satu tempat kayak gitu bang gitu, nggak bisa diem kayak berjam-jam gitu, nggak bisa gue. Kayak gue ngomong sama dalam hati gue, gimana nih gue biar bisa lebih bagus. Dan abang gue ternyata udah lari duluan bang dari rumah, diusir juga dari rumah. Gue dapet info dari teman gue. Nah gue balik ke rumah, abang gue nggak ada. Abang gue tuh nelpon gue, lu di mana katanya. Gue di rumah nih. Udah lu keluar ya di rumah, kalau nggak lu mau kerja yuk, kerja lah bang. Gue ceritanya pengen kerja nih, gue pengen kerja dapat dari abang gue nih, namanya si Gilang dah kalau bisa disebut. Si Gilang nih ngasih kerjaan bang ke gue, abang gue nih ngasih kerjaan buat gue keseharian gue, karena dia tahu bang dari teman-teman gue tuh ngasih tahu kayak adik lu tuh jadi bajing loncat, udah jadi JK Micet, udah kenal narkoba, tapi abang gue diem aja, tapi diem nyari gue bang. Dia tuh ngomong, ketemu gue lu habis, kata dia gitu. Jadi perhatian. Iya, nggak ketemu gue tuh bang, lama tuh bang gue nggak ketemu keluarga gue tuh setahun bang, ada setahun 2 tahunan. Kayak, nah gue ketemu nih sama abang gue, habis bang gue sama abang gue dulu, karena gue ngomong dari rumah nih, gue di WhatsApp abang gue, lu di mana, ketemuan sama gue. Ketemuan gue bang, ceritain bang di satu tempat kayak gitu, nggak pakai banyak ngomong bang, gue langsung sama abang gue. Jadi-jadinya bang gue, habis gue aku sampai gue di motor pernah bang sama abang gue. Kayak, lu mikir kita tuh udah nggak punya orang tua gitu, jangan semena-mena sama hidup lu gitu. Lu ngejar dunia mulu nyampe kapan gitu. Habis tuh bang udah pada. Nah akhirnya gue diajak nih bang di satu tempat sama abang gue buat ngopi ngerokok gitu. Nasihatin gue pelan-pelan. Gue ngomong kayak, ya udah gue pengen kerja nih. Akhirnya gue kerja nih bang, jadi office boy. Ya office boy tuh kisaran setahunan bang, karena abang gue kan orang dalam nih, tahu nih punya orang dalam ya. Gue kerja nih jadi office boy. Gue kerja di office boy 1 tahun. Nah abang gue juga ini ternyata orang bandel juga, emang namanya buah nggak bakal jatuh dari pohonnya jauh gitu bang. Gue sama abang gue hampir sama. Ternyata abang gue parah juga, cuman parahnya abang gue nggak sampai kayak gue jadi joki, jadi bajing loncat, enggak. Abang gue cuma jadi pekerja doang gitu. Gue langsung ngomong kayak, ya udah gue kerja, gue udah aman nih. Dan terus abang gue ngomong, ya udah lu mau happy nggak? Gue ngomong, happy kemana? Udah lu gue ikut gue ada bang di salah satu klub tuh di mana ya, kayak di Rawamangun gitu bang. Ada bang namanya, orang itu kalau udah gue sebut Rawamangun di klub tuh cuma ada 2 bang di Rawamangun itu. Pasti lu paham deh bang, pasti nggak mungkin nggak kalau lu orang Jakarta Timur apa temen lu gitu. Di Rawamangun tuh ada 2 klub tuh. Nah ceritanya gue diajak bang, gue diajarin sama bang gue. Nah itu doang bang, aduh disebut lagi ya. Kalau orang-orang bilang nih sekarang bang udah diskotik tukang pacul, masuk situ bang, bener gak? Iya. Situ bang sekarang, bener dah. Ada orang gue bawa temen gue bang, ya ada yang lagi joget di sound begini-gini. Iya. Di Marimba, iya doang di Marimba deh. Malu banget gue anjir ya. Istilahnya gue ngasih tahu di klub tuh kayak di ini, kayak di drong gitu ya, di
Pujosera katanya nggak di Holy Wings, mending ya di MB. Kalau buat gue. Iya, gue diajarin bang sama abang gue. Abang gue masuk nih, kayak abang gue nih, gue pulang kerja, lu di mana no? Ada, gue di rumah ada. Gajian lu ya? Iya, ikut gue yo, ikut gue bang. Iya gue ikut, gue kaget, gue baru tahu bang, gue seumur umur baru masuk klub itu gara-gara abang gue bang, sumpah, gara-gara abang gue ngajak temennya, gue jalan nih berempat, gue, abang gue, temennya bertiga. Gue jalan, gue kaget bang, kayak lu ngapain nih, pada ngapain? Nggak apa-apa deh, gue beli minuman dulu yang mana bang di pasar Pulau Gadung nih. Gue beli minuman udah kayak dicekek gitu bang. Gue minum nih, udah rame-rame nih, udah pusing nih, udah pusing. Bilang ngapain? Udah ikutnya masuk bang, gue bilang jadi apaan nih? Anjir, gue biasa ngeliat klub di YouTube ya, DJ di YouTube. Gue bilang wih, lumayan juga nih, namanya orang baru pertama kali ngeliat klub kali bang ya, itu kayak diskotik begitu kayak udah mewah banget gitu. Gue bilang cakep nih. Gue sempat mau pulang bang karena enggak, gue kayak gini makin diomelin ayah gue ntar. Udah nggak apa-apa, udah ya lu nunggu di sini. Ya gue balik aja deh. Ya udah lu balik sendiri sono. Gue nggak dianterin balik bang. Gue bingung nggak mau balik ya. Namanya gue juga belum tahu jalan. Gue ngomong ya udahlah akhirnya ngikutnya gue masuk dalam bang ceritanya. Sehingga cerita nih gue dibokin bang di dalam itu kan bang bisa kayak ada gitu nyajarin bang. Buat bener kan, abang juga tahu bang, pasti nggak mungkin nggak bang. Abang juga pasti pernah bang ke situ, mungkin nggak bang. Cuma tahu namanya. Iya, nggak mungkin bang. Marimba bang, sekelas Marimba nih bang, nggak mungkin bang lu bisa. Gue kan ngasih tahu di Romangun cuma ada klub 2. Kalau gue sebutin sekalian deh bang, kalau nggak Matra Marimba. Lu bener tahu berarti kan pernah masuk bang. Orang-orang ngomong di itu diskotik itu tukang pacul bang. Lo cuma ada sekarang, kalau buat sekarang nih, kalau buat kemarin-kemarin emang enggak bang. Saya datang, gue datang nih bang Jose nih kan, gue datang, mas ini apaan? Mau megang nggak deh? Beliin gratindeng aja katanya, beliin gratindeng megang saya. Gue kaget bang di situ kan, gue banget nanya perempuan ngapain tuh? Gue bilang, gue napa bang? Dibeliin gratindeng doang bang, bisa megang. Gue beli gratindeng bang, nggak pas gue beliin gratindeng di PP terus, katanya mamanya datang minta duit buat nyewa itu gitu. Ternyata gue dijebak bang. Ya karena gue lagi posisi lagi gajian, gue kasih. Tapi buat kayak penonton juga harus tahu gitu bang. Kayak kalau lu bandel sama keluarga dibatesin bang. Tapi kalau lu bandel sama orang lain nggak peduli bang. Lu mau mampus, lu mau mati gue bang. Lu bukan saudara gue, lu bukan keluarga gue. Tapi kalau kita dibimbing, kayak bukan dibimbing sih bang, ya jatuhnya kayak orang dijerumusin, kayak lu bareng sama abang lu berdua nih kayak diliatin gitu bang, nggak sampai parah banget gitu, bisa direm kalau sama keluarga. Tapi kalau lu bandel sama orang lain ya wassalam lu, istilahnya ya lu bukan keluarga gue, lu bodo amat gitu, udah ngomong gitu. Akhirnya gue di situ bang titik dimana bener-bener gue harus berhenti, karena kalau misalnya udah ketiga kali, keempat kalinya gue bakal gitu bang. Kena lagi bang gue. Kalau ini lebih parah bang gue udah suntik, gue udah ke berobat kayak suntik kan, kalau disuntik itu bang dua kali nih ya, satu kali kan berarti 4 ya, berarti kan kalau ditotalin 4 2 8 tambah 2 kayak tambah satu kali lagi 12 ya bang. Iya, itu gue pernah ngalamin bang, nggak sembuh. Iya, ngalamin nggak sembuh kayak anjir, gue udah disuntik sana suntik sini tetap masih keluar nih. Nah, gimana caranya nih? Wah, ini lebih gokil bang, gue terakhiran nih kayak gue tuh bingung nih bang. Wah, nyari obat di mana ya? Gue bilang. Nah, gue punya kenalan teman abang gue nih, gue nggak ngomong sama abang gue nih kalau gue berteman sama dia juga, tapi gue emang nggak ada ketemu dia ngomong tolongin gue dong gimana. Nah, namanya si R ini nih, udah lu ikut gue aja, gue ke jalan ini bang, ke jalan Jatinegara, tepatnya gue sebutin langsung aja bang, ke Perumpung, kan banyak banget itu bang di jalan raya tuh ya, sepanjang jalan. Teman abang gue bang itu bang, iya ngomong ngapain kita kesini. Gue ngomong sama dia, kemana gitu? Wah sumpah bang, gue disuruh ngapain, disuruh itu sembuh bang gue.
Gue kaget tuh. Sembuh tuh gue. Itu sembuhnya Ya. kalau kata temen gue itu memang ini enggak, gue bilang yang penonton juga pasti pernah ngerasain bang kayak gue, kayak kalau dibilang banyak orang-orang ngomong kayak udah lu kena ya udah cari banci gampang sembuhnya mah banci itu bener bang, sembuh gue bang. Gue bayar berapa lagi tuh lah, gue bayar 70.000 lah bang. Besokannya gue minum obat apa sih kayak antibiotik gitu, berhenti bang langsung bang. Iya, gue berhenti kata gue kayak wah aman nih kata gue nih. Udah bang di situ gue ngejalanin hidup yang bener-bener aman bang. Kayak gue pulang ke rumah. Nah bokap gue kan seorang entertainment nih bang, kayak bukan entertainment kayak artis itu, bukan, kayak dia tuh kayak semacam apa ya, kayak musik gitu tuh, kayak dia pokoknya anak musik banget, kayak dia bisa main gitar, piano gitu. Kayak dia tuh kayak organizer gitu buat di panggung-panggung hajatan gitu. Bokap gue ini kan sering ke Pasar Loak nih bang, ke Jatinegara. Gue sebutin langsung aja nggak apa-apa kali ya. Ya gue tuh sering ke Jatinegara. Dulu gue umur 9 tahun 12 tahun tuh bang ditenteng-tenteng ke bokap gue bang. Bokap gue tuh muter nyari laserdisc gitu, nyari laserdisc buat dijual lagi. Nah gue ketemu lah sama temen gue nih. Nah, dulu kan juga gue kan sempet jadi begal juga bang. Nah gue ngomong kayak ini anak lu bang. Iya. Oh ya udah, singkat cerita gue diusir lagi bang dari rumah. Gue jalan nih bang, cuman bawa duit 50.000 sama baju 3 setel. Gue jalan ke Jatinegara bang, dan sampai detik ini, sampai saat ini gue dagang bang di Jatinegara. Dagang loakan bang, pasar loak Jatinegara. Kayak gue dagang handphone, kayak dagang pokoknya apapun yang berbau kayak bahan-bahan kayak pasar loak lah bang, kayak barang-barang antik, kayak macam lukisan apa segala macam halal. Iya, dari situ lah bang usahanya. Dan ini enggak apa namanya, dari ya mudah-mudahan dengan kerja yang halal ini kan akan berkah nantinya. Iya, daripada bener. Kita menjadi joki atau jadi bajing loncat kayak gitu. Iya. Saya baru tahu loh, selama ini kan sering banget viral tuh ya, yang di mana, di daerah Jakarta Utara lah Jakarta gitu Utara ya. Orang sering ke shoot sama pengendara lain tuh, sering dikamerain bajing loncat gitu. Oh berarti itu komplotan Bang Reno. Iya, bisa dibilang itulah. Karena kita kan kemana gitu kayak gimana ya, juga nggak mau publish juga bang. Juga soalnya juga saya pakai topeng kayak gini takut bang. Takutnya. Dan itu masih banyak sampai sekarang masih rawan daerah-daerah situ. Masih bang, rawan banget. Iya bener dah. Karena ya singkat cerita aja juga bang nih. Gue singkat cerita kayak abang nih bang jual handphone ke sono bang, belum tentu tuh handphone pulang abang bawa duit di Priuk. Coba jajalin bang. Saya pernah bang pengen dimakan sama kampung saya sendiri. Dibawain didudukin nih. Saya mau codian handphone, dia ngedudukin samurai. Teman saya yang codian, saya ngeliatin dia jauh. Lah teman gua nih, datang. Lu mau ngapain lu? Wah lu ada. Iya dulu. Wah kalau dibilang tingkat kriminal di Priok itu tinggi, enggak juga sih bang. Karena kita kayak begitu karena keadaan bang. Karena keadaan, bukan semata-mata kita wah duitnya kenceng gede nih pengennya kita kriminal mulu, enggak bang. Iya, spion ya. Iya, kadang spion mobil. Kalau dibilangin orang ngomong tingkat kejahatan di Priok tuh naik, bohong bang. Kayak gimana ya, lu nggak tahu keadaan di tempat tersebut gitu. Jangan main ngejudge. Di Priok tuh tingkat kekriminalan tinggi, enggak. Itu ngapa bang? Karena keadaan bang. Kayak gue nih bang, kayak nyokap gue meninggal, bokap gue nggak ngurusin, ya gue nyari uang sendiri, ya kan? Oke, Bang Reno ya. Tapi ya itu tadi ya, akhirnya Bang Reno udah kembali ke habitatnya, kembali ke jalan yang benar maksudnya ya. Udah meninggalkan itu semua. Dan ini cerita adalah merupakan pengalaman Bang Reno terdahulu, pengalaman masih muda, masih nakal-nakalnya, bahkan ini nakal banget gitu. Wah, ya. Banget dong. Jadi buat penonton di rumah, jadikan ini pelajaran. Hanya tontonan aja, jadikan pelajaran bahwa apa yang dilakukan Bang Reno atau narasumber kita pada malam hari ini itu adalah tidak
benar Dibenarkan. dan tidak patut Contoh. ya. gitu. Jadi enjoy aja menyaksikan tayangan ini. Mari kita tertawa bersama. Banyaklah kayak gitu. Jangan diambil hati dengan ceritanya ini ya. Jangan baper dan Nggak boleh dong, nggak boleh jangan baper menjudge seseorang dari covernya aja ya. Oke, Bang Reno, Iya, terima kasih buat siap, waktunya. Bang Ale. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Reno dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Reno, terima Siap, kasih. terima buat kasih buat Bang waktunya. Ale. Ya, Siap, udah sukses ngizin. selalu pokoknya Bang Reno ya. Iya. Jadikan masa lalu itu masa yang paling indah. Paling ya. indah ya. Tapi Terima kasih. jangan diulangi. Terima kasih banyak nih udah diizinin datang ke podcast ini. Oke, Bang Reno. Sampai jumpa. See you.